Oke guys, mungkin suaraku agak beda gak sih? Oh ya guys, btw, halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, di video kali ini benar-benar jam berapa sih? Jam 23.34, setengah 12 malam, dan ini benar-benar aku sendirian ya guys ya, lihat nih. Dan aku bakal uji nyali dalam mobil sambil dengerin podcast horor. Jadi ini aku dengerinnya tuh dari Spotify gitu, dan kita bakal uji nyali tengah malam dengerin podcast horor dan apa yang terjadi ya guys ya. Semoga mah nggak ada kejanggalan apa-apa ya. Tapi kalau aku sendiri ya guys ya, aku sendiri tuh kalau apa sih malam-malam nyetir gitu, itu tuh ngerasa kayak aduh belakangku ada apa ya, kayak gitu guys. Apalagi kalau apa sih, kalau malcum atau apa gitu guys. Oh my god, so creepy banget pokoknya. Langsung aja abis ini kita bakal play podcast horornya. Oke guys, jadi aku udah nemuin podcast horornya. Ini tuh dari Lentera Malam ya guys ya. Jadi cerita horor yang dialami seorang karyawan baru gitu guys. Jadi ini tuh judulnya tuh Asrama Hotel gitu. Jadi ada cerita horor yang dialami seorang karyawan baru yang memutuskan untuk tinggal di mes sebuah hotel yang diberikan fasilitas oleh perusahaan tersebut. Namun kejadian demi kejadian mulai terjadi yang membuat Jessie resign atau mengundurkan diri dari perusahaan tersebut guys, karena dapat gangguan terus menerus. Oh my god, langsung aja kita bakal dengerin ya guys podcast horornya. Gak bisa guys. Wah, kejanggalan beneran ini. Tadi betul udah bisa loh podcastnya. Waduh, nggak iso sih. Oke, aneh banget. Bentar, aku merinding ya. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk distribusi ya, ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Mana malam Jumat. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan cerita tentang pengalaman horornya ketika dia tinggal di mes karyawan pada saat dia kerja di hotel. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Yesi. Yes, apa kabar ya? Ya, baik, alhamdulillah. Baik ya. Yes, ini lu tinggal di mes karyawan ini berapa lama, Yes? Itu sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Wih, udah 1 tahun sampai guys, lama pada juga ya. kita tadi udah cerita ya, kalau Yesi ini nggak kuat dan resign. Resign karena gangguan ini ya? Iya, karena udah parah banget sih buat aku. Jam setengah 12 malam, dan ini malam Jumat. Tahun Oh my God. 2019 sampai 2020. Untuk kejadian horor yang ada di mes karyawan ini, itu cuma lu aja yang ngalamin atau yang lain juga ngalamin? Yang lain juga ngalamin dengan versi yang berbeda-beda sih gitu. Jadi aku menceritakan versi yang aku rasain, yang aku alami. Paling nanti dicerita lu sedikit-sedikit cerita Ya, tentang berdarah lu juga lah. ada suara dari Ya, belakang mobil. buat kalian yang penasaran Aku takut sama banget cerita sih. dari Yesi, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu ke kalian nih, kalau kalian mau jadi narasumber di Lentera Malam Lihat, sama guys. seperti Yesi, Halo, aku di sini. langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk IG-nya ada di @lenteramalam.id dan linknya gue taruh di deskripsi. Ya dah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Yesi, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai. Oh my god, so creepy man. Udah dimulai guys podcastnya. Oh my god. Ada ilustrasinya juga guys, lihat. Kok diem aja? Loh kan berhenti sendiri lagi guys. Udah ya, di padahal sinyalku aja tuh bener-bener penuh ya. Seriusan. Jadi di tahun 2019 awal aku dapat panggilan interview di
salah satu perusahaan yang ada di Bogor gitu. Singkat cerita aku datang buat interview dan akhirnya keterima. Sampai Tuh kan, ini lagi guys, apa namanya? besokannya Macet-macet guys podcastnya. aku training di salah satu perusahaan, di perusahaan tersebut aku training selama 1 minggu. Nah selama training itu aku masih pulang pergi dari rumah ke kerjaan. Nah karena selama 1 minggu itu ngerasa kayak dari jarak rumah ke kerjaan terlalu jauh, aku akhirnya mutusin buat tinggal di mes karena tempat aku kerja nyediain mes untuk karyawan kan. Jadi aku mutusin buat tinggal di mes. Nah sebelum aku lanjut ceritanya, aku pengen kasih tau dulu nih gambaran mes, tempat mes aku gitu ya, mulai ya. Nah jadi di Tempat tempat mesnya aku ya, kerja guys, itu ya? ada 2 pos satpam. Yang pertama Ini pos guys satpam gambarannya. hotel gedung utama, yang kedua itu untuk akses ke mes gitu. Nah yang pos satpam pertama itu area utama, kayak hotel, parkiran, kolam renang, itu area utama. Nah di belakang hotel tersebut itu ada pos satpam kedua untuk akses ke mes. Tuh kan macet-macet lagi. Podcastnya tiba-tiba berhenti sendiri lagi guys. Kan aku udah bilang ini aneh. Biasanya tuh sebelumnya nggak kayak gini. Oh my god. Soalnya aku udah mulai takut nih guys. Kita punya tempat aja ya dari sini. Mesnya itu adalah mes yang bisa dibilang Lanjut guys. lumayan gedung yang nggak urus gitu lah Kak. Lumayan agak bangunan lama yang nggak terlalu keurus itu. Nah di belakang pos satpam kedua itu mes yang khusus karyawan yang punya jabatan kayak manajer, ada yang kayak gitu-gitu, yang di belakang pos satpam kedua itu. Karena di situ aku karyawan. Ini nggak ada cemilan ya? Diam lagi guys. Serius demi apa? Biasa posisi mes Nggak aku bisa. tuh ada jauh di belakang, jauh dari gedung utama, intinya jauh dari aktivitas utama hotel tersebut itulah. Jadi posisinya benar-benar ke belakang banget kan, dikelilingin sama kebun-kebun warga. Biar makin serem Nah, ya, jadi biar kita makin bisa gelap. dibilang udah paling mojok, udah nggak ada aktivitas kendaraan atau apa gitu. Untuk bangunannya juga sama, itu bangunan lama. Iya, jadi model bangunan itu jadi di belakang pos satpam kedua itu berderet bangunan 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Nah kita ditempatin di bangunan ke-7. Oh my Jadi god. model bangunannya Paling ujung guys, Ini bangunan tempatnya satu. paling ujung. ada 10 deret. Di bangunan kedua ada 10 deret memanjang gitu ya. Nah model mesnya itu cuman kayak satu ruangan ke atas, jadi bawahnya untuk parkiran, atasnya kamar. Oh my god. Jadi model mesnya itu nggak kayak kos-kosan gitu, nggak, karena parkiran model bawah dibikin kamar sama pemilik hotel. Jadi kita di bawah itu cuma ada space kecil lorong gitu untuk kita jemurin. Jadi di bawah ada kamar 1, lorong, naik tangga ke atas. Oh my Itu god, ada guys. pintu kamar yang Gila, ini tuh kelihatannya tuh hotelnya tuh bangunannya tuh tua gitu ya, bangunan tua terus. Nah, mes yang aku tempatin tuh ada 10 deret memanjang. Oke, ada Aku saudara. mes nomor 2 dari pertama di gedung ke-7. Nah dari 10 baris gedung yang ada itu yang memanjang itu cuma diisi 4 doang Kak. 4 doang, 4 kamar. Cuma Jadi diisi sisanya 4 kamar kamar itu aja. nggak keisi, dan paling ujung kamar itu dipakai buat gudang. Oh my god, paling ujung Gudang dipakai buat alat gede gudang. gitu ya, kayak buat bersihin kolam renang. Nggak kebayang seremnya ya guys ya. Paling ujung. Kalau deket Jadi keisi apa itu ya, cuma kamar kayak yang deket gitu. gudang itu bener-bener serem Kayak sih. gitu posisinya. Oh my god. Aku dapet nomor 2. Singkat cerita, aku udah bawa barang-barang nih dari rumah buat pindah ke mes. Waktu itu aku dikasih mes nomor 72, dan itu aku bareng sama temen aku, senior aku, namanya, kita sebutnya Kananda ya, kita sebutnya Kananda. Dia sendiri di mes atas itu. Jadi dalam satu gedung itu aku cuma berdua sama si Kananda itu, udah nggak ada lagi. Cuma Oh ada my di gedung God. samping baru beda orang, gedung samping beda orang, kayak gitu kan. Nah di hari pertama, kedua, ketiga itu masih belum ada kejadian yang gimana-gimana kan. Sampai Oh, di hari pertama, kedua, tiga tuh aman guys. senior aku pulang nih ke rumahnya, jadi aku sendiri di dalam Sendirian. gitu kan. Nah di situ masih biasa aja, belum mikir macem-macem. Aku waktu itu shift sore, jadi sekitar jam 12 aku baru pulang. 12 malam. Iya, itu aku baru pulang ke mes kan. Itu aku pulang ke mes.
masih kayak biasa aja, pulang ke mes, bersih-bersih ya kan, bersih-bersih ganti baju. Nah itu aku mau tidur, jadi aku kasur Kayak ada suara ketok-ketok guys. Demi apa? posisi kasur mes aku nih Kak, ada dua, spring bed atas sama spring bed bawah. Karena yang di atas udah diisi sama senior aku si Kananda, jadi aku pakai kasur yang di bawah. Terus aku merinding, kasur yang di tiba-tiba bawah aku itu merinding. Serius. posisinya tuh kayak jadi liter L sama kasurnya senior aku, jadi memanjang sama gini Iya. liter L. Posisi kasur aku itu kalau aku berada kanan langsung posisi pintu, paham ya, langsung posisi pintu gitu. Nah pas aku tidur, lampu aku matiin, otomatis lampu di luar terang dong Kak, jadi apapun yang ada di luar itu bakal kelihatan dari dalam. Ya kan? Aku tiduran, nah kalau pintu itu kan nggak nempel ke ubin ya, Iya, selalu ada dia celah. selalu ada celah sedikit sekitar 1 cm atau 1,5 cm gitu ya, itu ada celah sedikit di mes aku. Jadi pas aku main handphone, pas aku berada ke kanan, pindah posisi ke Oh my kanan, god, apa yang terjadi kita guys? ngeliat ada bayangan gede banget Oh my di god. depan pintu. Itu bayangan gede segede-gedenya bayangan Gede di depan banget, pintu guys. berdiri. Itu hari keempat aku tinggalin guys. Pertama aku mikir kayak mungkin emang ada orang kali ya, tapi kalau kaki manusia itu nggak mungkin sebesar itu di bayangan bawahnya. Jangan-jangan Ya gendut. kan, itu bayangan gede. Dan itu selalu kejadian 1 minggu berturut-turut. Seminggu Dan guys setiap jam kejadian 2 kayak malam gitu terus, bayangan bayangin. hilang. Datang lagi sekitar jam 1. Jadi merinding. Selama yang dari dilihat ini bayangannya cuma berdiri aja. Berdiri. Dan kalau seandainya kata itu pun orang, jadi tangga mes aku itu modelnya menggema gitu loh Kak. Jadi mau pelan sedikit pun naik tangganya pasti bakalan menggema, tok tok tok, pasti bakalan kayak gitu suaranya. Nggak mungkin nggak ada Ketok-ketok lagi guys. suaranya ya. Jadi ini nggak ada langkah tangga dari bawah ataupun apa, nggak ada. Tapi dia selalu ada. Aku Yang takut tadinya banget, nggak ada takut nih, banget. dia selalu ada nongol. Tapi orang sendiri ya. Dan itu kelihatan dari setelah pintu, kelihatan bayangan gede. Sampai akhirnya di hari ke-6 itu aku coba kayak penasaran kan. Itu ada senior aku di dalam. Kita pulang jam 12. Terus guys aku mulai takut Sengaja guys. ngobrol nih sama senior aku dengan pintu yang aku buka. Karena aku penasaran, karena itu kan kejadian sekitar jam 1, berulang-ulang jam 1 kan. Oke, penasaran kalau pintunya dibuka bakalan ada atau nggak sih gitu kan. Akhirnya ngajak ngobrol sama senior aku, pintu aku buka sampai jam 1:30. Itu nggak ada apa-apa kan, biasanya nggak ada apa-apa. Udah kita ngobrol sampai senior aku bilang kayak, dia tidur kan, nih gua kok ayo Kak gitu. Aku tutup pintu, aku matiin lampu. Pas aku tidur lagi, bedok kanan itu ada Kak bayangannya. Itu mau lagi, itu gak masuk akal, itu ada bayangannya sampai aku tuh kayak astagfirullahaladzim. Itu Oh my apa? god. Sendiri aku bangun, lo kenapa? Enggak Kak, enggak apa-apa. Kayak gue gak mau bikin panik. Takutnya yang lihat cuma aku doang, sendiri aku gak ngeliat. Sabtu guys, oh my god. Ini serem banget. Dan habis ini aku tuh mau coba uji nyali dengerin Lindsay Longi di mobil ini tengah malam, pas banget. Ini udah jam 22.50 ya guys ya. Jadi ini udah mohon maaf, 22.50 tuh berarti setengah ini ya, jam 11 kurang ya, 11 kurang 10. Aku mau coba buat dengerin lagu Lindsay Longi. Stay tune aja di channel Armila Kehorin ya guys. Jadi untuk podcast horror ini aku akhirnya sampai sini dulu aja. Nanti kita bisa lanjut lagi. Don't forget to like, comment, and subscribe guys. Dadah.